Perkenalkan, nama saya Gali Fernanda Rizky dengan NIM 2050 20300 111 099. Perkenalkan, nama saya Kevin Ray dengan NIM 20503001111000. Kenalkan, saya Dimas Parmana Wicaksana dengan NIM 2050 2030 7111063. Perkenalkan, saya Ulfatul Khairur Rahmah dengan NIM 2050 20300 1111095. Perkenalkan, nama saya Lutfia Khairunisa dengan nomor NIM 2050 2030 7111070. Perkenalkan, saya Lutfia Aisyah dengan NIM 2050 2030 0111 085. Perkenalkan, saya Cynthia Veronica Depari dengan NIM 2050 20 300 111 086. Kenalkan, saya Puspita Susilowati dengan NIM 2050 2030 111062. Halo teman-teman, hari ini kelompok kami akan membawakan materi mengenai merencanakan aktivitas kerja. Ya, salah satu kunci sukses dalam manajemen dan dalam karir Anda adalah mengetahui cara menetapkan tujuan secara profesional dan pribadi. Untuk mencapai suatu tujuan itu, diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua manajer. Dan proses penentuan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut, dan pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan atau planning merupakan fungsi manajemen yang melibatkan penetapan tujuan organisasi, menentukan seluruh strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan kegiatan kerja. Di sini, saya akan menjelaskan mengapa pentingnya manajer melakukan perencanaan. Yang pertama, perencanaan memberikan arahan. Ini dilakukan agar tujuan sebuah organisasi tercapai secara efisien. Yang kedua, perencanaan mengurangi ketidakpastian. Maksudnya, mendorong manajer untuk memandang ke depan dan mengantisipasi segala perubahan yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga, meminimalkan pemborosan dan ketidaksia-siaan. Jika aktivitas kerja terkoordinasikan sesuai dengan rencana, maka ketidakefisienan bisa diperbaiki, bahkan dihilangkan. Dan yang terakhir, yang keempat, itu menetapkan tujuan atau standar, digunakan dalam pengendalian tujuan, bahkan rencana. Kemudian, hal penting yang harus dilakukan saat merencanakan aktivitas kerja yaitu menetapkan tujuan. Kenapa sih kita harus menetapkan tujuan? Karena tujuan merupakan hasil yang diinginkan, atau bisa disebut juga dengan target. Coba bayangkan, apabila suatu organisasi tidak memiliki tujuan, pasti jalannya organisasi tersebut juga menjadi tidak terarah. Atau bahkan mereka juga akan berpikir, sebenarnya mau dibawa kemana sih organisasi ini? Nah, dari tujuan tersebut dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan real. Apa sih tujuan real itu? Jadi, tujuan real merupakan tujuan yang benar-benar diinginkan oleh suatu organisasi. Dan kita dapat mengetahui apa tujuan real dari suatu organisasi dengan cara mengamati tindakan-tindakan organisasi tersebut beserta dengan anggota-anggotanya. Nah, yang kedua adalah tujuan yang dinyatakan. Tujuan yang dinyatakan adalah pernyataan resmi tentang apa yang dikatakan organisasi dan apa yang diyakini oleh para pemangku kepentingannya. Seringkali,
Tujuan yang dinyatakan organisasi tidak relevan dengan apa yang benar-benar terjadi. Hal ini bisa saja disebabkan oleh representasi keterampilan hubungan masyarakat dengan manajemen lebih baik dibanding pedoman yang ingin dicapai organisasi. Selanjutnya adalah pendekatan penetapan tujuan. Tujuan dapat ditetapkan melalui manajemen, menurut tujuan atau proses penetapan tujuan tradisional. Tujuan tradisional yaitu tujuan ditetapkan oleh manajer, kemudian diturunkan ke bawah dan menjadi subtujuan bagi setiap area organisasi. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa dokumen yang menjabarkan bagaimana sebuah tujuan akan dicapai. Rencana biasanya meliputi alokasi sumber daya, jadwal, ataupun tindakan lain yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Rencana dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama jangkauan, di mana pada bagian jangkauan ini meliputi pertama, rencana strategis, yaitu rencana yang dijalankan pada keseluruhan organisasi. Kedua, rencana operasional, yaitu rencana yang dijalankan pada bagian operasional tertentu sebuah organisasi. Kemudian jenis rencana yang kedua adalah jangka waktu, yang dibagi atas rencana jangka panjang atau long term plan, yaitu rencana dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Dan rencana jangka pendek atau short term plan yang didefinisikan sebagai rencana dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Meskipun klasifikasi waktu ini cukup umum, sebuah organisasi bebas menetapkan alokasi waktu yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah rencana spesifik, yaitu rencana yang didefinisikan secara jelas dan tidak memberikan ruang bagi interpretasi. Contohnya, manajer yang mencari cara untuk meningkatkan prosedur, alokasi anggaran, dan schedule aktivitas yang spesifik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana spesifik terbagi atas 2, yaitu rencana arahan dan rencana spesifik. Rencana arahan sendiri adalah rencana yang fleksibel yang menentukan panduan umum, sedangkan rencana spesifik adalah rencana yang didefinisikan secara jelas dan tidak memberikan ruang bagi interpretasi. Yang keempat adalah frekuensi penggunaan, yang terbagi atas 2 jenis, yaitu rencana 1 kali pakai dan rencana siaga. Rencana 1 kali pakai adalah rencana yang hanya digunakan sekali secara spesifik, didesain untuk memenuhi kebutuhan pada situasi yang unik. Sedangkan rencana siaga adalah rencana berkelanjutan yang memberikan panduan untuk aktivitas yang dilakukan berulang kali. Selanjutnya ada masalah kontemporer dan perencanaan, di mana bagaimana manajer dapat merencanakan secara efektif dalam lingkungan yang dinamis. Kemudian juga, manajer harus dapat membuat hierarki organisasi menjadi lebih datar, akan membantu perencanaan lebih efektif dalam lingkungan yang dinamis. Kemudian, manajer juga harus dapat mengajak karyawan bagaimana menetapkan tujuan dan juga merencanakan serta mempersiapkan. Selanjutnya, masalah kontemporer lain dalam perencanaan, yaitu mengenai bagaimana manajer dapat memanfaatkan pemindahan lingkungan. Salah satu bentuknya bisa melalui intelijen pesaing. Jadi, intelijen pesaing adalah pengumpulan informasi para pesaing. Tujuannya tentu sebagai antisipasi manajer terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan para pesaing. Contoh yang dilakukan manajer. Manajer bisa berlangganan layanan berita seperti majalah, koran, yang memuat gambaran-gambaran mengenai perusahaan para pesaing. Mulai dari identitas, siapakah mereka, kemudian tindakan apa saja yang dilakukan, atau pengaruh dari tindakan tersebut. Semua dilakukan secara hati-hati untuk menghindari hal yang tidak legal dan tidak etis. Dan itu tadi adalah video pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Demikian penjelasan singkat kami mengenai perencanaan aktivitas kerja. Terima kasih. Sekian, terima kasih.